Sambil Ustazah jelaskan aturan ya, seperti halnya biasanya di pembelajaran ketika di kelas. Ada aturan ketika Ustazah Evi di sini menjelaskan materi, yang lain diharapkan untuk tenang ya. Boleh ditulis, boleh nanti penjelasannya. Kemudian nanti insya Allah kalau kesulitan apabila ada yang ingin ditanyakan nanti ada sesi pertanyaan ya. Agar apa? Kita bisa teratur dan nyaman, semua materi bisa tersampaikan. Oke. Baik, insya Allah Ustazah akan mulai ya. Bisa saya mulai sambil nanti teman-teman yang lain bisa gabung ya. Oke, sudah kedengaran? Saya mau cek semuanya. Semua? Iya, Us. Alhamdulillah sudah terdengar ya. Oke. Kedengaran. Dengar, alhamdulillah terdengar semuanya. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini hari Senin kita bisa berkumpul kembali ya nak ya di pertemuan pembelajaran via Zoom dengan UTSI dan tentunya dengan kalian. Ustazah sangat kangen sekali ya. Oke, baik, kita akan mulai dengan membaca doa. Ya, doa sebelum belajar. Sudah siap ya? Oke, siapkan ya. Oke, jika berdoa tangan diangkat, kepala ditundukkan. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Nabi ilma wa rukuni mudah-mudahan belajar kita hari ini bisa diberikan kelancaran dan memberikan manfaat buat kalian ya. Oke, baik, Ustazah akan men-share ini gambar ini sebentar ya, bisa nanti nih pelajaran kita hari ini. Semuanya sudah terlihat? Ya, terlihat ya. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan review semua materi tematik tema 2 ya. Kemarin sudah belajar matematika, apalagi PKN, Bahasa Indonesia, SBDB, dan PJ UK melalui video. Kalau sekarang kita akan mereview semuanya, kita akan mengulang kembali apa yang sudah dipelajari minggu-minggu kemarin ya. Oke, siap ya semuanya ya? Oke. Belum siapa? Akan Ustazah mulai dari mapel PKN. Nah, semuanya sudah lihat? Kelihatan? Saya perbesar dulu ya. Oke. Nah, ini. Kelihatan ya semuanya ya? Nah, masih ingat kita dengan aturan? Ada yang tahu apa itu aturan? Ada yang tahu? Aturan? Adalah suatu ketetapan yang disepakati. Aturan itu adalah sebuah kesepakatan ya, ketetapan yang kita lakukan secara bersama-sama ya, di mana itu biasanya membentuk tatanan kehidupan. Kalau di kelas kita contohnya adalah aturan itu, aturan kalau mengerjakan tugas ya kan harus tepat waktu, apalagi biasanya aturan ketika di kelas ada tiket kelas ya. Nah, berarti kalian laksanakan. Biar apa sih adanya aturan itu? Biar teratur ya. Semua ada keteraturannya. Dimanapun kita berada, mau itu di sekolah, mau itu di rumah, mau itu di tempat umum, atau dimanapun kalian berada, tentunya pasti ada yang namanya aturan. Dan harus kita laksanakan ya. Terus gimana Ustazah kalau kita melanggar aturan? Apa yang terjadi kalau kita melanggar aturan? Apa yang terjadi? Tidak baik, Us. Tidak baik ya. Istilahnya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, merugikan orang lain juga, ya kan? Nah, oleh sebab itu, makanya di setiap tempat pasti ada yang namanya aturan yang kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi memang harus kita ikuti aturan itu.
aturannya di situ seperti itu, ya kita ikuti biar teratur sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, itu ya kenapa aturan itu dibuat. Jadi kalau aturan di sekolah kayak tiket kelas, kalian sudah dibagi tuh ya, dibagi tugasnya hari Senin contohnya Mbak Zi, kemudian Mas Umar, gitu. Itu tiketnya hari Senin. Ya saat itulah kamu melaksanakan tiket itu. Jadi memang sengaja dibuat agar teratur dan membuat nyaman kita. Terus selanjutnya ada macam-macam aturan. Aturan tadi sudah sebutkan. Ada peraturan di sekolah ya. Dengan contoh kita menjaga apa? Kebersihan ya. Contohnya diadakan tiket ya, tiket kebersihan masuk sekolah kita tepat jalan ya. Dengan tepat misalkan waktu kalian kita bisa melihat teratur, ada bisa job, melaksanakan artinya tidak kegiatan boleh sebagaimana berdiri mestinya. lihat Kemudian sabtu lalu jika sesuatu yang ada di sekolah ketika kalian masuk sekolah. Kemudian menyayangi teman. Nah, itu penting ya kan? Biasanya menyayangi teman dan juga menghormati teman. aman. Selanjutnya, ada apa lagi peraturan selain di sekolah? Ada di masyarakat. Di jalan raya. Iya, kalau di jalan raya itu misalnya nih ya, kita melihat itu kalau kita ada di papan ya, melihat tanda lampu merah ya. Lampu merah itu ada merah, kemudian ada lampu hijau, ada lampu kuning. Berarti itu ada Sama saudara, kalau tanda merah keluarga kita supaya harus hidup damai. berhenti. Terus tanya jika Kemudian tak yang ada kedua tanda hijau berarti apa? Kita berjalan, yang lain tanda merah berarti yang lainnya apa? Berhenti. Kemudian setelah itu kita bisa mengikuti aturan yang ada di jalan ya. Dari situ kita bisa membuat kelancaran semua kegiatan dan aman. Biar apa sih adanya aturan di jalan raya? Biar tidak terjadi kecelakaan, benar ya. Kita harus lihat dulu ya, lihat toleh kanan dan kiri. Kita harus ikuti aturan yang ada. Kalau di rumah nih, nah kebetulan kalian kan belajar dari rumah, ya kan? Nah belajar dari rumah tentunya kan ada aturan dari ayah dan bunda yang tentunya kalian harus harus laksanakan, ya. Sudah disepakati, ya harus dilaksanakan ya. Contohnya apa? Membersihkan rumah, ya benar, biasanya kan bantu ayah dan bunda membersihkan rumah, nyapu, kemudian membantu bersih-bersih, membantu di dapur saat masak, itu juga peraturan di rumah. Kemudian rukun sama saudara ini yang penting. Rukun sama saudara, biasanya kan kita ada yang berantem sama adiknya, boleh nggak seperti itu? Itu tidak baik. Kita mau kita harus rukun tidak hanya di rumah, dimanapun kita berada. Dengan rukun dengan adik, dengan ayah, dengan bunda, dengan saudara, dengan siapapun, membuat suasana kita supaya hidup kita damai. Itu ya. Ingat, Ustazah ingin tanya lagi peraturan apabila tidak ada peraturan, apa yang terjadi tadi? Boleh tahu? Boleh bersuara, ini tidak saya muting. Apa yang terjadi bila tidak ada peraturan? Semuanya boleh jawab. Jika tidak ada peraturan, apa yang terjadi anak-anak? Kira-kira? Mengakibatkan kekacauan, ketidakbaikan, dan kegiatan tidak berjalan semestinya, tidak seperti biasanya, seperti itu. Nah, jika ada aturan, membuat hidup kita bisa damai, kemudian lancar, serta menjadi baik. Inilah maknanya dari adanya aturan, menjadikan diri kita menjadi baik, ya. Paham ya? Oh, berarti kalau ada aturan dimanapun harus saya laksanakan. Saya ingat ustazah, saya ingat ayah dan bunda. Kalau ada aturan itu harus saya laksanakan. Karena memang itu adalah kewajibanku untuk melaksanakan apa yang harus menjadi
kewajiban kalian, gitu ya. Paham ya? Baik, untuk selanjutnya adalah ini bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini Ustazah akan mereview kembali tentang pembelajaran wujud benda. Oke, wujud benda itu ada cair, gas, dan padat. Oke, Ustazah akan contohkan ini dia. Ustazah di sini punya gelas. Kelihatan semuanya ya? Gelas, botol yang Ustazah di sini masukkan air tadi. Kelihatan ya semuanya ya? Nah, di sini termasuk benda yang mana ketika air itu Ustazah masukkan di dalam air ini, yang mana sifatnya adalah cair. Perhatikan di sini, dia akan mengikuti wadahnya, ya. Dia akan mengikuti wadahnya di sini. Nah, ketika Ustazah bilang, kelihatan semuanya ya, maka ini, enggak, kelihatan ya, maka dia akan mengikuti wadahnya, ya. Jadi itu benda cair, dia akan mengikuti wadahnya sesuai dengan tempatnya, menyerupai wadahnya. Itu. Kemudian selain ada benda cair, ada juga benda gas. Nah, kalau benda gas ini merupakan benda yang tidak bisa kita pegang, nggak bisa benda gas nggak bisa dipegang, tapi kita bisa merasakan ya, bisa merasakan baunya. Ya. Terus contohnya ketika kalian itu membakar sampah, ya membakar sampah tiba-tiba keluar yang namanya asap. Nah itu kan juga benda gas, ya termasuk benda gas. Kemudian ada itu saja di dalam tubuh kita kalau kita kentut, pernah kentut, ayo. Nah itu termasuk benda gas gitu ya. Benda gas tidak terlihat tapi terasa ya, bau rasanya. Nah, selanjutnya ada juga kompor gas. Nah, kompor gas itu kan kita lihatnya kan biasanya kan bentuknya tempatnya kan bisa kita raba. Tapi di dalamnya itu kan kita nggak bisa memegang kan bentuk gasnya. Tapi kita bisa merasakan baunya itu bau. Itulah wujud dari benda gas. Kemudian ini Ustazah akan mencontohkan benda berbentuk padat. Kalau berbentuk padat, yaitu memiliki ukuran yang tetap. Mau Ustazah pindahkan, dia akan tetap. Contohnya seperti ini. Tahu ini apa? Ini senter ya. Loh, ya kan? Ini senter. Nah, senter ini dia termasuk benda padat. Ustazah pindahkan ke sini juga akan tetap sama. Ustazah pindahkan ke sini juga akan tetap sama. Karena dia ukurannya tetap. Kemudian ini pulpen. Nah, pulpen ini termasuk benda padat bentuknya. Padat tetap ya. Dia bisa dipegang loh, bisa dipegang. Kecuali kalau bisa dibentuk ya, seperti plastik sini itu bisa dibentuk. Dia berbentuk-bentuk tapi memang padat ya. Dari awal memang padat tapi dia bisa dibentuk. Gitu. Jadi ada wujud cair, gas, dan padat ya, itu diingat-ingat. Oh ternyata di sekitar kita itu banyak benda padat, contohnya seperti ini kertas. Nah kertas ini bentuknya adalah ya persegi panjang ya, berwarna putih ya, persegi panjang berwarna putih. Kemudian ketika dipegang bisa ya, kalau gas dia nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan itu. Kemudian warnanya putih berbentuk, dia memiliki berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Ini bentuk padat ya, termasuk kertas. Kemudian ini buku. Nah, aku adalah sebuah benda berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang. Kemudian bisa dipegang. Apakah aku? Buku, ya. Kemudian selanjutnya ada contoh lagi di sini Ustazah. Nah ini juga bentuk padat ya, masker seperti ini bentuk padat ya, bisa kita pegang. Itu adalah benda cair, kemudian gas dan padat. Ingat ya, kalau benda cair seperti ini dia memiliki ukuran yang tetap. Dia bentuknya mengikuti wadahnya. Nah sesuai wadahnya ini. Kalau kalian pindahkan ke gelas ya, gelas ya, contoh saja pindahkan ke gelas ini ya.
Gunakan gelas ini ya, sudah bawa gelas seperti ini. Perhatikan. Dia akan mengikuti wadahnya. Tuh, akan mengikuti wadahnya. Sama. Mengikuti wadahnya sesuai dengan gelas ini. Saya kembalikan lagi. Memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya dia akan tetap sama ya, karena sifatnya dia apa? Bentuknya wadahnya sesuai tempatnya. Terus kemudian dia bisa mengalir dari tempat yang segala arah seperti halnya di air sungai itu dari yang tinggi ke tempat yang melalui celah kecil. Contoh kalian masukkan adalah botol kalian masukkan ke dalam gelas air, minum dalam tangki. Maka minyak air ini akan menyerap ke tanah, dia akan meresap melalui sifat celah-celah kecil. Itulah sifat-sifat air. ukuran yang berubah Manusia itu juga punya sifat sesuai dengan tetap atau wadahnya mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Kalau pendapat ini Karena dalam balon dan sepeda dan pisau plastik yang kayak balon. Pernah kalian meniup balon? Nah, di situ kan udah masuk dari apa namanya yang kita kasih udara melalui mulut kita. Nah, di situ lama-kelamaan balon bisa besar. Dia menempati tempatnya. Kemudian ban sepeda, kalau kalian suka sepedaan itu, ban sepeda itu ternyata ada udaranya, ya, dan termasuk benda gas. Kantong plastik juga sama. Kalian tiup-tiup begini, ya, kantong plastik, maka dia akan apa? Akan membesar. Ya, membesarnya itu dari mana? Dari yang namanya gas yang kalian tiupkan tadi. Oke. Masih ingat ya? Berarti benda itu ada air, gas, dan padat. Ada sifat-sifat tertentunya. Oke, baik. Lanjut. Ini ada, untuk matematika nanti dulu, terakhir ya. Jadi kita ke SPDB ya. Pola irama. Masih ingat kita pernah apa? Kayu ya kemarin ya. Nah, ada pola irama. Masih ingat apa itu pola irama? Pintar. Pola irama itu panjang pendeknya bunyi atau nada yang kita hitungannya ketukan ya, ketukan. Yuk kita coba nyanyi bersama-sama ya. Pernah menyanyikan lagu ya? Nah, di situ ada ketukannya. Nah, yuk kita akan menyanyikan bersama-sama. Boleh bertepuk-tepuk boleh ya. Oke, siap ya? Oke. Ya, kita akan nyanyi bersama-sama ya. Satu, dua, warna menurut tanpa melakukan sama memperlakukan sana dan biru meletus dalam hijau dar Tur sangat kacau dalam pegang erat-erat. Dari situ kita bisa tahu panjang dan pendeknya lah lagu. Nah, mengingat pola irama di setiap nada itu ada yang namanya apa? Notasi atau ketukan ya. Nah, berbicara tentang lagu balonku, ada yang tahu lagu balonku itu ciptaannya siapa? Ada yang tahu? Lagu balonku ciptaan Pak Kasur, ya siapa? Pak Kasur. Nah, lagu balonku adalah ciptaan Pak Kasur yang memiliki pola irama panjang dan pendeknya itu ada di dalamnya, ada ketukannya. Dua, itu. Jadi ada pola irama. Nah, selain itu di SPDB itu juga ada gerak keseharian. Wah, gerak keseharian tari itu bagaimana?
Mungkin kalian pernah menyapu, ya, menyapu. Nah, di situ gerakan menyapu ternyata itu juga salah satu gerakan tarian juga ya, merupakan gerakan tarian gerak menyapu begini ya. Dan memungut sampah ya, gerakannya tangannya satunya ke atas, kemudian satunya mengambil ke bawah ya. Gerakan membuang sampah. Bisa dilihat gambarnya di monitor ini ya. Nah, di situ ada gerakan membuang sampah gini. Ambil, buang. Ambil, buang. Gitu ya gerakannya ya. Mengambil tangan dua ke depan, kemudian dibuang. Dibuangnya ke tempat sampah ya, ke tempatnya. Kemudian gerakan memetik ranting. Biasanya gerakan memetik ranting, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Memetik. Seperti memetik. Buah gitu ya, memetik ranting atau memetik buah gitu, gerakannya ke atas seperti ini, kemudian seperti ini ya, gerakan ke atas ke bawah. Dan gerakan menyiram ya, menyiram juga tergantung masing-masing sebenarnya, bisa dengan gerakan seperti ini, seperti gambar ya, kemudian juga gerakan dengan memegang barang atau tempat yang ingin tempat airnya ingin disiramkan ke tanaman. Sebenarnya dalam keseharian gerakan-gerakan ini muncul tanpa kita sadari. Nah, ada gerakan menyapu, memungut sampah, gerakan membuang sampah, memetik, dan juga menyiram tanaman. Kemudian selanjutnya, nah di SBMPB juga ada yang namanya karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa itu? Nah, karya 2 dimensi itu seperti kalian menggambar. Tahu pernah menggambar lukisan atau gambaran yang kalian gambar itu termasuk karya seni rupa yang memiliki 2 sisi, ya, 2 sisi ya. Yang sisinya lebar, satunya panjang. Contohnya ini, di sini di buku ini ada gambar, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini. Nah, di sini itu ada gambar, ya. Kita hanya bisa melihat di depannya sini, sama di sampingnya sini. Dia itu ada panjang sama lebar. Ini merupakan karya 2 dimensi. Seperti kalian menggambar seperti biasanya, seperti menggambar. Oh, mau habis ini 10 menit lagi habis, masuk lagi ya nak ya. Ini ada pemberitahuan. Nah, kemudian karya 2 dimensi ini apa contohnya? Selain gambaran tadi, ada lagi seperti kaligrafi, gambaran tulisan enak ya. Sudah habis. Belum. 5 menit lagi nih. Oke, baik. Oke. Ada kaligrafi, kemudian ada juga gambaran ya ini tadi. Bentar. 5 menit kita akan habis, masuk kembali ya. Bentar. Kelihatan? Belum kelihatan. Nah, kemudian di karya 3 dimensi. Nah, untuk karya 3 dimensi ini, karya seni rupa 3 dimensi yang dibatasi tidak hanya sisi panjang dan lebar, tetapi dia memiliki kedalaman yang disebut dengan karya seni memiliki ruang. Contohnya seperti patung, itu termasuk karya apa? Karya 3 dimensi. Nah, kemudian selain patung apa? Topeng ya. Kalian pernah lihat topeng itu termasuk jenis karya 3 dimensi. Bisa dilihat dari depan, dari samping, dari belakang juga bisa. Itu karya 3 dimensi. Ya, paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Setelah ini kita akan membahas tentang matematika. Nanti kalau 5 menit lagi tiba-tiba mati, ya, nanti masuk kembali ya. Oke, di matematika kita akan membahas sama, yaitu perkalian dan pembagian. Masih ingat ya, perkalian itu apa sih? Yang tahu perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya, penjumlahan berulang. Contohnya, 2
kali 5 artinya 5-nya 2 kali 5 ditambah 5. Berapa hasilnya? 10 ya. Jadi penjumlahannya berarti 2 dikali 5 berarti 10. 5-nya ada 2. Kemudian ada lagi, nanti Ustazah akan jelaskan bagaimana cara perkalian bersusun. Kalau kemarin dengan perkalian cara panjang, nanti akan Ustazah jelaskan perkalian dengan bersusun dan pembagian dengan cara prorogasi. Apa itu pembagian prorogasi ya? Nah, kalau pembagian yang kemarin adalah konsepnya pengurangan berulang ya. Jadi contohnya ada 8. Nah, ini ada 8 ya. 8 dibagi berapa itu? 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 tidur ya. 1, 2, 3, 4 tidur. Berapa kali hasil pengurangannya? 2. 1, terus kemudian ini 2. Berarti 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2. Di situ habis ya di situ ya. Karena kan pengurangannya kan 2 kali. Gitu. Oke. Baik. Di sini Ustazah akan menuliskan. Siap ya, disiapkan ini. Amati baik-baik sebentar. Nah, ini. 5 menit lagi habis, nanti masuk sebentar ya untuk penjelasan ini. Oke, di sini Ustazah akan memberikan sebuah soal. Perhatikan, jelas ya. Mohon untuk tidak mencoret-coret ya, biar semuanya tahu. Perhatikan, bentar. Oke, kelihatan ya. Di sini Ustazah punya bentar. Bentar ya. Oke. Ada angka 12. Nah, terus Ustazah kali 3. Nah, ini perkalian bersusun namanya. Kan tadi Ustazah sudah bilang kalau Ustazah akan mengajarkan perkalian bersusun. Caranya gimana? Ingat, caranya kalau seperti ini, 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 2-nya berarti ada 3 ya. Berarti 2 kali 3 ada berapa? 2 ditambah 2, 4. Tambah 2 lagi. Berarti berapa? 6. Oke, 6-nya taruh sini ya. Kemudian ada yang namanya ini. Angka puluhan dengan angka satuan. 1 dikali 3. 1 kali 3 berapa? Tetap ya? Tetap. Berarti tetap 1 kali 3 itu berarti 3. Hasilnya 12 dikali 3, 36. Itu cara dengan bersusun ke bawah. Kalau kemarin dengan cara bersusun panjang. Lagi. Kemudian ini 13 sama 5 ya, 5 kali. Yang kecil-kecil aja dulu. Nih. 3 dikali 5 berapa? 3 kali 5 berarti 5-nya ada 3. 5 ditambah 5 10. Ditambah 5 lagi berarti 15. Kita tulis di sini 5. Satunya di mana? Taruh di sini ya. 1 kali 5 berapa? Masih ingat 1 kali 5? Tetap 5. Terus jangan keburu-buru ditaruh di sini. Tapi 5-nya ditambahkan simpenannya tadi. 1 kali 5, 5. Ditambah 1 yang di sini berarti berapa? 6. Nah, begini caranya. Jadi 13 dikali 5 hasilnya 65. Begitu ya, perkalian dengan cara bersusun ke bawah lagi. Coba 15. Oke, kurang 3 menit lagi ya, sudah masuk. 15 dikali 2. Kali 2. 5 kali 2 berapa? Ada yang tahu? 5 kali 2 berarti berapa? 5 sama 5. 5 tambah 5 ya. Berarti 10. Berarti 0-nya, berarti satuannya taruh di sini. Satunya ditaruh di sini.
Kenapa kok nggak ditaruh sini? Beda. Kalau perkalian beda. Kalau penjumlahan boleh ditaruh di sini karena penyimpanannya di situ. Boleh sih sebenarnya sama aja. 1 dikali 2 berapa? 2, betul. Terus 2 ditambah 1, berapa ini? 2 tambah 1, 3. Ya, 3. 30. 15 dikali 2 sama dengan 30. Ya. Terus pembagian gimana kalau pembagian? Kalau pembagian itu kebalikan dari perkalian. Contoh, 30 dibagi 2, hasilnya ya 15. Contoh ini, 65 dibagi 5, hasilnya juga 13. Ayo kita akan mencoba pembagian ya. Sekarang pembagian dengan porok habit ya. Ini saya hapus boleh ya. Oke, saya hapus. Nah, oke, kalau porok habit itu seperti ini. Contoh, ada 20, oh maaf, bentar, tulisannya 20 dibagi 5. Apa itu pembagian porok habit itu? Seperti ini caranya. 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 berapa? Masih ingat ya pengurangannya secara bersusun. Kalau kita memudahkan gini aja nggak apa-apa. Pokoknya dihafalkan perkalian supaya kalian bisa membagi. 20 dikurangi 5 berapa? 20 kurangi 5, 15 ya. 15 dikurangi 5 berapa? 10. 10 dikurangi 5 sampai habis. Berapa? 5. 5 dikurangi 5, 0. Berapa kali pengurangan? 1, 2, 3. Ini 2, maaf. 2, ini 4. Berarti 20 dibagi 5 berapa hasilnya? 4. Ya, taruh sini 4. 4 ke sini itu dikali 4 kali 5, 20 ditaruh di sini ya. Terus kita kurangi 20 dikurangi 20 hasilnya 6. Berarti pembagian porok habitnya 20 dibagi 5